Halo, selamat datang di Rus Channel. Hari ini kita akan membahas tentang mandiri secara finansial di usia 20 tahun. Sebelumnya silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan like-nya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mandiri secara finansial di umur 20-an, apakah sulit? Lalu bagaimana cara mencapainya? Dilansir dari Forbes, meraih financial independence bukan sesuatu yang bisa terjadi begitu saja. Kamu harus punya persiapan mendetail dan kegigihan untuk mencapai hal tersebut. Jadi, jika ingin mandiri secara finansial di umur 20-an, kamu sebaiknya mulai mempersiapkan dirimu sedini mungkin. Yang pertama, buat definisi financial independence milikmu sendiri. Ketika ingin menjadi mandiri secara finansial di umur 20-an, kamu harus benar-benar mengetahui definisi dan apa artinya untukmu. Financial independence ataupun financial freedom memiliki makna yang berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang menganggap memiliki gaji tetap, investasi, dan tabungan berarti sudah memenuhi target tersebut. Memiliki kendaraan pribadi, tanah, ataupun properti juga biasa dijadikan salah satu indikator. Ada juga orang yang merasa bahwa memiliki pilihan untuk bekerja atau pensiun dini di usia yang diinginkan sebagai indikator mereka sudah mandiri secara finansial. Maka dari itu, kamu harus menentukan apa itu kebebasan finansial bagimu, lalu baru membuat perencanaan di sekitar target tersebut. Tentukan variabel apa saja yang harus kamu capai, tentunya dengan memikirkan kondisi keuangan kamu saat ini. Dengan begitu, kamu memiliki tujuan yang jelas dan dapat mengetahui langkah apa saja untuk mencapainya. 2. Mulai membuat perencanaan keuangan. Langkah awal yang harus diikuti adalah mengalokasikan gaji ke pos-pos tertentu. Jika masih mendapatkan uang saku dari orang tua, kamu tetap bisa mengikuti langkah ini. Pasalnya, kamu akan terbiasa merencanakan keuangan dan menjalani 1 bulan setelahnya mengikuti rencana tersebut. Ketika sudah memiliki gaji, akan lebih mudah bagimu untuk langsung mengalokasikan gaji dan hidup dengan budget yang sudah ditentukan. 3. Mempersiapkan dana darurat. Ketika ingin memulai perjalanan finansial, banyak orang yang melupakan pentingnya dana darurat. Katakanlah umur kamu sudah berada di akhir 20-an, lalu tiba-tiba perusahaan memutuskan untuk memecatmu. Jika kamu belum terlalu mapan dari segi karir, akan sulit untuk langsung mendapatkan pekerjaan kembali. Disinilah masuk peran dana darurat. Jumlah dana darurat yang dimiliki oleh setiap orang berbeda-beda, tergantung dari jumlah tanggungan yang dimiliki. Maka dari itu, penting untuk mulai menabung dana darurat sedini mungkin, agar keadaan finansial kamu menjadi lebih aman. 4. Selalu menabung. Sekecil apapun nominalnya, usahakan untuk selalu menyisihkan gaji atau uang saku ke dalam tabungan. Namun, bedakan juga tabungan pribadi dengan tabungan dana darurat. Dana darurat hanya dapat digunakan ketika kamu tidak memiliki pendapatan aktif, namun tetap harus menyambung hidup. Penting juga untuk membedakan rekening tabungan, dana darurat, dan rekening untuk operasional sehari-hari. 5. Mencari pendapatan pasif. Jika memasuki usia 20-an, pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan istilah pendapatan pasif. Pendapatan pasif biasanya didapatkan dari berbagai macam jenis investasi. Kamu bisa mulai belajar mengenai jenis-jenis investasi, lalu coba menjalankan yang menurutmu paling cocok. Untuk pemula, investasi yang disarankan antara lain adalah emas dan juga reksadana. Pasalnya, kedua investasi ini memiliki risiko yang cukup rendah dan cenderung stabil. 6. Hindari pengeluaran tidak penting. Di umur 20-an, terutama ketika masa-masa awal mendapatkan gaji, keinginan untuk belanja sudah pasti sangat tinggi. Apalagi, dengan segala kemudahan yang ada. Kamu bisa membeli apapun dari e-commerce atau website lokal dan internasional, lalu melakukan pembayaran dengan kartu kredit. Kebiasaan ini dapat menjadi sangat buruk bagi keadaan finansial kamu. Pasalnya, membeli barang yang tidak benar-benar kamu butuhkan dapat mengacak-acak budget dan rencana keuangan yang sudah kamu buat di awal. 7. Mengatur waktu. Dilansir dari The Balance, salah satu faktor yang menunjukkan bahwa kamu sudah mandiri secara finansial adalah memiliki waktu. Maksud dari pernyataan ini adalah, kamu memiliki waktu untuk melakukan apa yang diinginkan, tidak hanya dihabiskan untuk bekerja di depan layar saja. Pasalnya, waktu juga merupakan salah satu jenis kekayaan. Hal ini berkaitan dengan poin pertama yang disampaikan. Meskipun begitu, waktu yang dimaksud dalam poin ini bukan hanya untuk bersantai-santai saja.
Ketika kamu menikmati pekerjaan dan benar-benar ingin melakukan tugas yang diberikan, itu adalah salah satu tanda bahwa kamu dapat mandiri secara finansial. 8. Berinvestasi pada diri sendiri. Selain berinvestasi untuk keuangan masa depanmu, berinvestasi pada diri sendiri juga tidak kalah penting. Perkaya dirimu dengan berbagai kegiatan dan pengalaman, yang dapat membuatmu menjadi lebih baik lagi. Jika dikaitkan dengan keuangan, kamu bisa membaca buku tentang investasi atau membaca kisah inspiratif dari pemimpin bisnis yang membangun bisnisnya dari kecil atau membaca kisah inspiratif para investor dan crazy rich dunia. Intinya jika kualitas dirimu meningkat, maka kualitas hidupmu juga akan meningkat. Sekian terima kasih. Salam sukses. Sampai jumpa.